Bagaimana jadinya ya jika kamu terpanggil ke dunia fantasi bersama teman-teman satu kelas, ditambah kamu juga yang ditinggalkan oleh Sage yang sudah memanggil kamu. Ternyata kamu sendiri yang sudah memiliki kekuatan kematian yang memang gila banget. Sebuah skill yang baru ngomong ke musuh untuk mati dan langsung mokat begitu aja. Keren ya teman-teman? Makanya yuk tonton pembahasan mengenai alur cerita Sokushi Cheat ga Seikyo Sugite episode 1. Enjoy teman-teman! Pada awal cerita, langsung saja diperlihatkan mengenai sebuah daerah militer tempat penelitian rahasia, sepertinya, yang sedang dalam penyerangan. Namun hanya terlihat seorang anak kecil yang sedang berjalan dan mencari seorang perempuan yang bernama Asaka. Ketika sampai di tempat tujuannya, dia bisa melihat seseorang perempuan yang sedang disekap. Si anak laki-laki ini hanya bisa melihat tanpa ekspresi, dan si perempuan jahat yang ingin menyerang si perempuan itu tiba-tiba langsung mati begitu saja. Ketika ingin berbicara, si anak laki-laki langsung memeluk si perempuan dan berpindahlah ke masa depan di mana si laki-laki sudah besar dan sedang dalam perjalanan di dalam bus. Dia yang sedang dibangunkan oleh teman ceweknya yang bernama Tomochika. Di sini memang kelihatan banget mereka sedang diserang oleh sebuah makhluk karena bisa terlihat ada dua temannya yang sudah mokat di dalam bus. Si cowok yang bernama Takuto dengan entengnya melihat sekitar tanpa merasa takut ataupun kebingungan. Langsung saja melempar mikrofon ke arah buntut naga yang sudah menghabisi teman sekelasnya. Ketika si naga langsung saja melepaskan diri dan mulai terbang kabur. Tapi ternyata bukan kabur ya teman-teman. Si naga malahan langsung saja kembali ke arah bus untuk menyerang mereka kembali dengan nafas apinya yang besar. Ketika si naga sudah mau menyerang, tiba-tiba si Takuto yang dihimpit sama dadanya Tomochika langsung mengaktifkan kekuatannya untuk membunuh si naga dengan hanya bersuara saja. Luar biasa ya teman-teman kekuatan si Takuto ini. Untung saja mereka bisa selamat dan Tomochika yang panik ada memarahi Takuto yang langsung saja bermain game tanpa serasa tidak terjadi apa-apa. Dan hal itu cukup membuat Tomochika menjadi tenang karena sudah keluar nih unek-unek emosinya. Takuto langsung saja menanyakan apa yang terjadi kepada kelompok mereka sebelum ini karena dia cukup kebingungan dengan kenapa semuanya bisa sepi dan tinggal mereka saja. Ternyata teman-teman, mereka yang sedang ingin berpergian tamasya dalam bis dan ingin memasuki terowongan dalam perjalanan langsung dipindahkan ke dunia fantasi di mana ternyata ada seorang Sage tingkat tinggi langsung menyambut mereka dengan membunuh guru dan sopir dalam busnya. Si Sage ada menjelaskan bahwa para murid ini adalah calon-calon Sage yang terpilih untuk menjadi Sage di masa depan nanti di dunia yang dikuasai oleh Sage sebagai tingkat tertingginya. Tentu si Sage langsung memberikan berkah untuk mengaktifkan sistem bagi para murid yang terpilih dan menjadi Sage dengan tanda badan mereka yang bersinar. Tapi sayangnya Tomochika yang tidak bersinar langsung saja menanyakan kenapa dia tidak bersinar dalam badannya. Si Sage pun menyayangkan hal itu dan menyuruh Tomochika pasrah saja dan jadi ternak sihir bagi orang lain nantinya. Makanya teman-temannya yang terpilih langsung saja meninggalkan mereka yang tidak terpilih karena dianggap hanya menjadi beban saja bagi teman-temannya yang memang akan jadi calon-calon Sage nantinya. Memang hal ini cukup dimaklumi ya teman-teman, karena benar saja di dunia yang seperti hutan rimba pasti akan mementingkan yang terkuat saja yang bisa bertahan dalam tekanannya. Teman Tomochika yang satu kursi dan teman terdekatnya saja ada meninggalkan dirinya dan mereka yang tidak terpilih dibuat sebagai umpan naga yang menjadi misi untuk para Sage yang terpilih ini. Walau cuma satu naga saja, tapi tetap saja teman-teman, untuk orang-orang yang tidak memiliki kekuatan akan sangat sulit untuk melawannya. Sampai-sampai Sage yang terpilih membuat kelompok Tomochika sekarang tidak bisa bertindak apa-apa sampai menunggu ajalnya saja menjemput. Sehingga tersisa Takato dan Tomochika saja yang berhasil hidup karena dua temannya yang tersisa sudah meninggal begitu saja terkena serangan naga. Tomochika pun langsung ada beranggapan mengenai Takato yang ada melakukan sesuatu pada naga tersebut karena si naga tiba-tiba kalah begitu saja. Takato yang malas menjelaskannya hanya bisa bilang kalau naganya itu tiba-tiba jatuh dan mati. Hal itu membuat Tomochika semakin bingung dan tidak percaya karena Tomochika tidak sebodoh-bodoh banget ya teman-teman.
Ketika mereka sudah keluar dari bus, Tomochika langsung saja melihat ada orang-orang yang terbang ke arah mereka, yang ternyata adalah teman-teman kelas mereka juga. Takato dengan santainya nanya ke Tomochika, apakah kita bunuh mereka saja? Langsung saja disangkal oleh Tomochika dan dia ada bilang, mereka juga masih teman-teman kita juga. Takato langsung saja membuat dia sadar bahwa mereka saja sudah meninggalkan mereka di situ untuk mokat. Jadi buat apa mereka kita kasihani? Dan mungkin saja mereka bisa jadi musuh untuk kedepannya jika tidak dihabisi sekarang juga. Ini sebuah mindset yang cukup logis ya teman-teman, karena ketika sudah di dunia luar, nalar, hukum norma tuh nggak bisa berfungsi, dan yang kuatlah yang menang. Sesampainya para laki-laki ini langsung saja kaget bahwa Tomochika yang masih hidup, dan bodohnya lagi, si laki-laki yang bernama Daimon ini nyerocos bahwa rencananya bikin Tomochika jadi zombie dan berhubungan sepuasnya, yang bikin Tomochika jadi kaget dan berjalan ke belakang Takuto. Tiba-tiba ada satu cowok yang berprofesi sebagai pahlawan ada mengeluarkan skill bola api ke arah mereka sebagai peringatan untuk tidak melawan. Tomochika yang agak takut langsung saja menanyakan kenapa mereka melakukan hal barusan. Langsung saja mereka berkata mereka mendapatkan kesempatan kedua dan akan berbuat sesuka hati mereka. Makanya mereka menginjak Tomochika karena badannya yang semok ya teman-teman. Takato yang melihatnya langsung saja mengeluarkan skillnya yang menyuruh si cowok pahlawan itu untuk mati. Pada awalnya, respon teman-temannya yang lain hanya bisa tertawa karena perkataan Takuto yang terlihat seperti Chuunbyo. Namun, tiba-tiba si cowok terjatuh dan tidak bergerak sama sekali. Takato langsung saja bilang kalau dia hanya menyuruhnya untuk mati dan mengancam mereka untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, temannya ada langsung mengarah ke cowok yang mokat dan Takato pun menyuruhnya untuk mati juga. Di mana hal itu langsung membuat si cowok gemuk atau si Daimon itu langsung panik dan tidak bisa berkata apa-apa ya teman-teman. Takato langsung menantang si Daimon yang tersisa untuk mencoba membangunkan mereka dalam rangka untuk membuktikan kekuatannya. Ketika di heal, teman-teman cowoknya tidak bisa bangun. Tomochika baru saja menyadari bahwa benar kekuatan Takuto itu adalah kekuatan suaranya yang bisa menyuruh orang untuk mokat seketika. Si Daimon ini tiba-tiba ingin mendekati Takato dengan tingkah lakunya yang mencurigakan. Dan langsung diberhentikan oleh Takato karena dia bisa merasakan hawa membunuh dari dirinya. Langsung saja si Daimon ditanyakan mengenai kenapa mereka yang baru saja level 1 tapi sudah bisa menggunakan sihir yang cukup hebat atau besar. Daimon pun langsung menjelaskan bahwa mereka bertiga itu adalah pahlawan yang pernah mengalahkan Raja Iblis dan dipulangkan kembali ke bumi setelah misi mereka selesai. Makanya mereka yang sudah kembali ke dunia fantasi langsung bisa berbuat sepuasnya karena mereka merasa sudah bebas ya teman-teman. Memang pemikiran tamak ya seperti ini, nggak bisa diatur gitu. Takato yang sudah mendengar semuanya langsung saja ingin membunuh Daimon, namun tiba-tiba dia mengeluarkan kalung budak untuk bisa diampuni dan dimaklumi atas perbuatannya. Dengan kalung ini, tentu saja dia tidak bisa melanggar perintah yang diperintahkan oleh Tomochika atau Takato. Daimon langsung saja diperintahkan untuk bertahan di hutan dan bersiaga. Tentu sebelum pergi, dia diperintahkan untuk merahasiakan mengenai Tomochika dan Takato dengan meninggalkan semua barang-barang yang sudah dia dapatkan selama ini. Ketika Daimon sudah pergi, Tomochika dan menanyakan ke Takato mengenai kenapa dia mau menyelamatkan dirinya. Takato hanya bisa menjawab karena dia bisa merasakan empuknya dada Tomochika, makanya dia diselamatkan olehnya. Memang Takato agak cabul ya teman-teman ini pemikirannya, tapi emang bener sih. Di sisi lain, memang terlihat sebuah kastil di dataran awan yang jauh, tempat tinggal Shisage yang memanggil mereka, di mana dia sudah mendapatkan sebuah laporan mengenai sisa orang yang meninggal di misi pertama dekat bus. Si pelapor mengatakan bahwa ada yang aneh dengan 2 orang calon Sage yang meninggal dengan cukup mencurigakan. Si Sage hanya bisa bilang cukup biarkan saja dan tidak perlu dikhawatirkan, karena hal itu mungkin saja adalah kesalahan sistem. Namun si bawahan bilang itu mungkin saja sihir kematian instan yang sebenarnya mirip tapi berbeda dari sihir yang mereka kenal juga teman-teman. Nanti akan ketahuan sih sihir apa bukan kekuatan si Takato ini ya. Makanya si bawahan Sage ini langsung saja curiga dan merencanakan untuk tetap waspada dalam rangka ke depannya. Yang pasti kita akan melihat pertarungan mereka dalam waktu dekat ini ya teman-teman. Mantap!
Oke, itu aja untuk alur cerita Shokushichi Gasai Kyosugite episode 1. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di-subscribe dan di-like videonya. Mari bertemu kembali dengan video-video yang saya buat lainnya atau next video ini. Bye-bye!